Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah jangan takut. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33 dan di dalam ayat 29 berkata demikian. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu perintah yang kesannya biasa, tetapi jika kita renungkan baik-baik hal itu, menjadi sesuatu yang terlalu berat yang Yesus tuntut dari murid-muridnya. Perintah apakah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Yaitu perintah jangan takut. Kalimat ini adalah kalimat yang buat sebagian orang mungkin biasa. Tetapi jika kita pikirkan lebih jauh, kalimat itu adalah kalimat yang sangat sukar untuk dilakukan. Mungkin kalau kita dengar firman Allah yang berkata hormatilah orang tuamu, kita akan berkata ya itu memang penting. Jika Alkitab berkata jangan membunuh, kita akan berkata ya itu betul. Kita tidak boleh membunuh karena tindakan itu akan membawa kita ke penjara. Tetapi ketika firman Tuhan berkata jangan takut, mungkin sebagian dari kita akan berkata, manusia mana sih yang tidak pernah takut? Atau sebagian orang akan berkata, betul saya percaya Tuhan, saya berdoa, saya baca firman, tetapi saya kan manusia biasa, bagaimana mungkin saya tidak takut? Tetapi firman Tuhan hari ini jelas sekali berkata, janganlah takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Bukankah kita masih manusia biasa? Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini ada beberapa hal menarik yang akan kita pelajari. Mengapa kita tidak usah takut? Karena yang pertama, Yesus yang memerintahkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seberang. Dan kalau Yesus yang berkata pergilah ke seberang, itu berarti mereka akan tiba di seberang. Karena firman Allah itu pasti. Firman Allah itu akan menjadi kenyataan dan tidak berdusta. Itu berarti Yesus akan membuktikan kuasanya. Yesus akan menyertainya dan akan membawa mereka sampai di seberang. Jika Alkitab berkata, akulah Tuhan yang menyertai engkau, bahkan sampai masa tua dan putih rambutmu pun aku akan menggendong kamu, maka apalagi yang harus kita takutkan? Jika saudara kembali ke jalan yang diperintahkan Tuhan, bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia akan kembali menyatakan mujizatnya dan saudara tidak perlu takut lagi karena Yesus yang memerintahkan, maka dia juga yang akan bertanggung jawab. Yang kedua, kita belajar mengapa kita tidak perlu takut. Yesus berdoa dan mendoakan. Di dalam ayat 23 di situ dijelaskan, mengapa kita tidak perlu takut karena ia berdoa dan mendoakan kita. Bahkan Alkitab berkata, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga untuk berdoa buat kita. Selama kita masih bisa berdoa, berarti masih ada mujizat. Tetapi persoalannya dengan kita adalah waktu kita sudah tidak berdoa lagi, Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Mengapa dia berkata demikian? Karena dalam situasi yang genting sekalipun, kalau kita masih bisa berdoa, maka mujizat akan terjadi buat kita. Dalam situasi yang genting di mana seluruh rakyat tidak boleh berdoa, tetapi Daniel tetap berdoa. Mengapa Daniel tetap berdoa? Karena doa merupakan kepastian dan kemenangan. Karena itu seburuk dan seberat apapun kondisi hidup kita, selama kita masih bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat. Selama kita berdoa, maka kita akan melihat kemenangan dan pembelaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar mengapa kita tidak perlu takut. Karena Yesus akan datang di saat yang tepat. Dia datang di saat yang tepat. Yesus tidak pernah terlambat. Kita selalu berpikir dan harapkan Tuhan berbuat persis seperti jadwal waktu kita.
Tetapi Allah tidak akan bertindak berdasarkan jadwal waktu kita, saudaraku. Tetapi Allah akan bertindak dan berbuat sesuatu berdasarkan jadwal dan waktunya Allah sendiri. Dan harus kita ingat bahwa jadwal waktunya Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu datang tepat pada waktunya, dan ketika Dia datang, Dia bentuk hidup kita, Dia jadikan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Jadi jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita dan sepertinya Dia tidak segera menolong kita, itu karena Tuhan sedang membentuk hidup kita agar kita lebih sabar lagi, agar kita lebih bergantung kepada Allah sampai dijumpainya kita memiliki hati yang tak bercacat celah di hadapannya. Dan berikutnya, mengapa Yesus berkata jangan takut? Karena takut adalah bukti bahwa kita kurang percaya. Waktu kita percaya, kita tidak perlu takut lagi karena kita percaya kepada Yesus. Mengapa kita tidak usah takut, saudaraku? Karena kita adalah anaknya. Waktu kita takut berarti kita kurang percaya kepada Bapa kita. Mengapa kita kurang percaya? Karena kita lebih banyak mendengar suara manusia daripada mendengar suara Allah. Karena kita melihat situasi dan keadaan hidup kita lebih daripada melihat janji-janji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat Paulus berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Hari ini mungkin saudara sedang takut, khawatir, gelisah dan cemas, tetapi ingat kita masih punya Yesus. Dia yang perintahkan kita untuk datang mendekat dan Dia yang membela kita. Dia memerintahkan kita untuk kita berdoa dan Dia yang akan menjawab doa kita. Dan ingat, Dia datang di saat yang tepat. Karena itu kita tidak perlu takut, tetapi tetap percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali meneguhkan kami, di mana Engkau berkata jangan takut, jangan bimbang, karena Akulah Allah. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Dan apapun yang terjadi, yang akan terjadi, semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Karena itu Bapa, lewat firman-Mu pada pagi hari ini, mampukan kami untuk kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, untuk kami berjalan dengan kepastian bahwa Allah menyertai kami. Karena itu kami tidak perlu takut untuk masa depan kami, untuk apapun hari depan kami. Kami percaya semua ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.